Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulilladzi khalaqal insana wa akram. Alhamdulilladzi amaral makhluqatika bisolawati ala nabi Muhammadin al-azam. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan manusia yang mulia. Segala puji bagi Allah yang telah memerintahkan seluruh makhluk-makhluknya bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Teman-teman saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kali ini saya akan menyampaikan peristiwa penting yang terjadi di bulan Sa'ban. Perlu diketahui bahwa bulan Sa'ban adalah bulan ketika Nabi Muhammad SAW menjalani puasa paling sering selain bulan suci Ramadan. Dari Aisyah radhiyallahu anhu, aku tidak pernah sama sekali melihat Rasulullah SAW berpuasa secara sempurna sebulan penuh selain bulan Ramadan. Aku pun tidak pernah melihat beliau berpuasa lebih banyak daripada berpuasa di bulan Sa'ban. Bulan Sa'ban adalah bulan di mana manusia lalai, yaitu di antara bulan Rajab dan Ramadan. Bulan tersebut adalah bulan dinaikkan berbagai amalan kepada Allah, Rabb semesta alam. Oleh karena itu, kata beliau, aku amatlah suka untuk berpuasa ketika amalanku ditaikan. Jadi Sya'ban adalah bulan diangkatnya amal kebaikan seluruh manusia selama 1 tahun ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada itu bersungguh-sungguh meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadahnya di bulan Sa'ban tersebut. Adapun peristiwa yang terjadi di bulan Sa'ban, yang pertama adalah Allah menghadiahkan kepada Rasulullah SAW, yaitu surat Al-Ahzab ayat 56, perintah bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kita cinta kepada Nabi Muhammad, selayaknya banyaklah bersolawat, terutama pada hari Jumat sebanyak-banyaknya. Pada bulan Syaban ini anjuran bersolawat dan menyampaikan salam kepada Rasulullah SAW. Surat Al-Ahzab ayat 56. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikat-malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, shollu alaihi wasallimu taslima. Bersolawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Dengan bersolawat, umat Islam juga dapat mengharapkan syafaat dari Rasulullah SAW kelak di yaumul hisab. Oleh karenanya salawat sangat dianjurkan bagi umat Rasulullah SAW. Peristiwa yang kedua itu berpindahnya kiblat yang asalnya dari Baitul Maqdis berpindah ke Masjidil Haram. Saat itu Rasulullah memandang terus ke langit. Allah mengetahui keinginan Rasulullah SAW memohon pindahnya kiblat supaya tidak sama dengan orang-orang Yahudi. Jadi berpindahnya kiblat dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Kiblat merupakan arah umat muslim seluruh dunia pada saat melaksanakan sholat. Perubahan arah kiblat ini berpindah dari Baitul Maqdis ke arah Ka'bah Masjidil Haram. Peristiwa ini adalah hal yang sangat ditunggu-tunggu oleh Nabi Muhammad SAW, karena pada masa itu umat Yahudi mengolok-olok kaum muslimin karena beribadahnya menghadap ke arah yang sama dengan mereka. Oleh karena itu, untuk menghindari perselisihan, Nabi Muhammad SAW menantikan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memindahkan kiblat umat muslim, dan Allah wahyukan Al-Quran
Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 144. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qad nara taqalluba wajhika fis sama. Sungguh kami sering melihat mukamu menengadah ke langit, maka sungguh kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Jadi Rasulullah selalu mengadah ke langit dan akhirnya Allah memindahkan kiblatnya. Bahkan orang-orang Yahudi dan Nasrani juga mengetahui bahwa kiblat ke arah Masjidil Haram itu adalah kiblat yang paling benar, tetapi karena dengki dan hasad dia tidak mengakuinya. Sekarang peristiwa yang ketiga, turunnya perintah berpuasa di bulan Ramadan sebulan full. Ayat ini diwajibkan puasa di bulan Ramadan, turunnya di bulan Sa'ban tahun kedua Hijriah. Al-Baqarah ayat 183, yang sebelumnya umat Islam tidak punya puasa sendiri. Di permulaan hijrah, Rasul lihat Yahudi puasa dan Rasulullah nanya, kenapa mereka berpuasa? Dan mereka menjawab, karena diselamatkannya Musa di kejaran Fir'aun. Maka Rasulullah menjawab, kami umat muslim lebih berhak atas itu semua. Dan Rasul perintahkan umat Islam puasa 10 Muharram supaya tidak sama umat Islam puasanya tanggal 9 dan tanggal 10 atau tanggal 10 dengan tanggal 11. Tetapi tahun 2 Hijriah turun perintah Allah puasa bulan Ramadan sebulan full. Kewajiban turun di bulan Sa'ban. Maka puasa 10 Muharram sudah tidak wajib lagi dan hukumnya menjadi sunnah karena umat Islam sudah mempunyai puasa tersendiri, yaitu bulan Ramadan sebulan full yang turunnya pada bulan Sa'ban tahun 2 Hijriah. Pada bulan Sa'ban turunlah ayat memerintahkan umat muslim berpuasa, yaitu Al-Baqarah 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Allah perintahkan puasa supaya bertakwa. Allah perintahkan puasa bukan karena supaya lapar, supaya haus, atau supaya merasakan orang-orang yang tidak makan, tetapi Allah perintahkan berpuasa supaya manusia bertakwa. Orang bertakwa seperti dalam surat Al-Talaq, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuhu innallaha balighul amri qad ja'ala kulli shay'in qadra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya akan aku lepaskan dia dari masalah hidup dan akan kuberikan rezeki dari sumber yang tak terduga. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya akan aku penuhi semua kebutuhannya. Masya Allah, itulah diantaranya peristiwa-peristiwa di bulan Sa'ban. Yang pertama perintah bersolawat, yang kedua berpindahnya kiblat dari Baitul Maqdis ke Masjidil Haram, yang ketiga adalah perintahnya puasa di bulan Ramadan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.